Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bismillah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan selawat Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan proposal tesis kami yang berjudul Pengelolaan Lembaga Ambil Zakat, Infak dan Sedekah Lazisme Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. Perkenalkan, nama kami Firdaus, mahasiswa pasca sarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Izinkan kami mempresentasikan proposal tesis kami. Adapun yang menjadi latar belakangnya bahwa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan khususnya tentang pemberdayaan ekonomi umat, namun yang menjadi realitasnya konsep pemberdayaan ekonomi umat ini belum menjadi hal yang prioritas dalam pendistribusian zakat. Bahkan banyak lembaga zakat itu yang mendistribusikan pada hal-hal yang sifatnya konsumtif, belum kepada hal-hal yang sifatnya produktif, yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Zakat merupakan perintah Allah dan menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan bagi umat muslim bagi yang memenuhi syarat dan nisab. Artinya bagi mereka yang memenuhi syarat nisab ini menjadi hal yang wajib dilaksanakan akan zakat itu dan menjadi berdosa bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Potensi zakat itu sangat luar biasa. Berdasarkan zakat untuk tahun 2020, itu potensi zakat itu mencapai 327,6 triliun rupiah. Itu merupakan angka potensi yang luar biasa, dan jika itu terrealisasi tentu persoalan sosial kemiskinan, persoalan sosial klasik kita yang selalu menjadi masalah bangsa ini tentu dapat diuraikan ketika memang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat ini. Besarnya potensi zakat semestinya mampu mengatasi persoalan sosial kemiskinan yang pada hari ini angka kemiskinan nasional itu masih di angka 10,1%, sekitar 27,5 juta jiwa. Itu berdasarkan data statistik dengan income per kapita itu di angka 168 per bulan. Jika kita menghitungnya standar kemiskinan berdasarkan Bank Dunia, itu sebesar $2 per hari, artinya sekitar 30.000 per hari, atau setara dengan $60.000 per bulan, atau setara dengan 900.000 per bulan, maka kita dapat menyaksikan 50% dari penduduk Republik ini itu masuk dalam kategori miskin. Nah, ini tentu menjadi persoalan yang serius, persoalan yang harus dicarikan solusinya. Sesungguhnya pemerintah itu sudah mencarikan solusi akan permasalahan ini dengan adanya dana-dana yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, namun juga belum mampu mengatasi persoalan miskin ini yang hari ini masih belum pecah dari angka 10%. Persoalan umat, persoalan sosial ekonomi umat dan kemiskinan masih belum mampu diatasi meskipun dana pemerintah dan dana zakat itu sudah diarahkan untuk menanggulangi persoalan ini. Namun pertanyaan, apakah potensi dana zakat yang sedemikian besar itu sudah digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat, diarahkan untuk hal-hal yang produktif, sehingga dana zakat yang
dihimpun itu betul-betul mampu untuk mengurai persoalan-persoalan sosial, persoalan kemiskinan, mampu merubah dari mereka yang menjadi penerima zakat menjadi mereka yang membayarkan zakat. Itu menjadi harapannya. Penelitian yang kami lakukan itu kami lakukan di Lazisme Kota Pekanbaru. Lazisme Kota Pekanbaru ini memang lahir atas respon atas kondisi umat yang cenderung terpuruk dalam kemiskinan dan kebodohan. Hal ini dapat dilihat dari program yang dijalankan di Lazisme Kota Pekanbaru, yaitu program pemberdayaan kemandirian umat, program sosial dakwah, program ambulan peduli, dan program tahfiz Quran. Adapun yang menjadi rumusan masalah, yang pertama adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan zakat di Lazisme Kota Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis model pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat di Lazisme Kota Pekanbaru. Yang ketiga, untuk mengkaji menganalisis implikasi pemberdayaan ekonomi umat Lazisme Kota Pekanbaru. Landasan teori pengelolaan lembaga zakat. Pengelolaan lembaga zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan mengandung arti proses, cara, perbuatan, mengelola, proses melakukan kegiatan, proses melakukan kegiatan tertentu dan dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang membesarkan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Makna dan konsep zakat. Definisi zakat secara etimologis, zakat berarti berkembang atau numu dan naik atau ziyadah. Bila diaktualisasikan, zakat al-zar berarti sebuah pohon yang tumbuh dan berkembang. Dasar hukum zakat dalam Al-Quran, perintah menunaikan zakat seringkali disertai dengan perintah untuk menjalankan sholat. Hal ini terjadi dikarenakan kedua perintah tersebut memiliki kesamaan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adat muzaki dan mustahik merupakan subjek dan objek yang ada dalam hal zakat. Muzaki dalam pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah mereka yang termasuk insan muslim maupun berbadan hukum yang memiliki kewajiban membayar zakat. Mustahik berasal dari hakka, yahiku, wahikatan, yang artinya adalah hak, kemestian dan kebenaran. Mustahik izin dari istihaka yastahiku, istihak maknanya mereka yang berhak mendapatkan serta menuntut hak. Tujuan manfaat zakat. Zakat adalah bagian dari hukum Islam, dan hukum Islam diturunkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Adapun tinjauan tentang organisasi zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh 3 jenis organisasi, yaitu panitia zakat, badan amil zakat atau disingkat dengan BAS, dan lembaga amil zakat atau disingkat dengan LAS. Organisasi-organisasi ini telah beroperasi sejak era Orde Baru. Namun istilah BAS dan LAS secara resmi digunakan pada masa reformasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Ini merupakan teori utamanya, pemberdayaan ekonomi umat, tata kelola zakat. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan langkah menuju pelaksanaan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat dengan meningkatkan kekuatan dana masyarakat, khususnya zakat, yang merupakan komponen utama kebijakan dalam sistem ekonomi syariah. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pembangunan sistem ekonomi umat untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Ini juga berarti meningkatkan kinerja
orang secara keseluruhan dengan mengembangkan dan mengaktifkan potensi mereka. Lanjut kepada metodologi riset. Jenis riset yang dilakukan adalah riset lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun lokasi riset yang dilakukan itu lokasi riset kami lakukan di Lazismu Kota Pekanbaru. Subjek penelitian dan objek penelitiannya, subjek riset itu adalah Direktur Umum Lazismu Pekanbaru, manajer program Lazismu Pekanbaru, manajer distribusi dan penggunaan, kemudian penerima manfaat ataupun mustahik. Objek riset yang menjadi objek ataupun masalah dari penelitian adalah bagaimana pengelolaan zakat pada Lazismu Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sumber data primer atau data utama adalah Lazismu Pekanbaru sebagai organisasi pengelola zakat yang memberdayakan bidang ekonomi umat. Data sekunder, data yang diperoleh dari literasi yang tersedia seperti buku-buku, jurnal, prosedur penelitian yang prinsipnya berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk melakukan konfirmasi terhadap kebenaran data-data yang diperoleh. Kami menggunakan aplikasi NVivo. Kemudian penggunaan data itu dengan melakukan reproduksi data, kemudian penyajian data, penarikan data, kesimpulan ataupun publikasi. Kami kira itu menjadi pemaparan kami tentang proposal riset yang kami lakukan yang berjudul pengelolaan lembaga zakat infak dan sedekah Lazismu Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan ekonomi umat. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi hal yang bermanfaat, menjadi hal yang mencerahkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.